sejujurnya saya sendiri merasa agak amazed begitu sampai sini. Bayangan saya tentang Pak Jody itu ini terlalu sederhana gitu Pak. Rumahnya, sosoknya begitu. Sampai hari ini niat Bapak itu berbisnis atau berdakwah ini lama-lama Pak? Kalau boleh bertanya jujur ke dalam hati yang paling dalam. Dakwah itu bukan cuma tugasnya Ustadz. Dakwah itu tugasnya semua orang. Dakwah itu ngajak kebaikan. Apapun itu. Apapun kita merasa itu baik, kita ajak orang lain buat ngajak kebaikan. Nah, saya alhamdulillah karena di usaha, di bisnis, nah saya punya 1.700 karyawan ini ladang dakwah menurut saya. Saya kepengen bikin nih ya, usaha saya ini 1.700 karyawannya jadi kekuatan doa yang baru, Mas. Kekuatan doa yang baru. Nah, ini teman-teman ini bersyukur yang punya karyawan ribuan, ini bersyukur. Kalau pakai konsep spiritual company bisa dijadiin nih pelan-pelan dirajut dijadiin kekuatan doa yang baru. Nah, kita udah membuktikan. Kemarin kita hampir tiap bulan nih masih kita ada ketemuan sama seluruh karyawan di tiap kota ada pengajian. Di Jogja, ya? Kalau saya bisa hadir, saya hadir. Kebetulan di Jogja saya pas hadir. Ada salah satu karyawan kita yang istrinya itu mau melahirkan itu sungsang. Artinya dia nggak bisa melahirkan dengan normal dan itu harus operasi. Dan dia nggak bisa hadir meeting di Malang, meeting seluruh karyawan. Nah kemudian, wah ini padahal saya membutuhkan dia gitu loh. Udah kita doa bareng-bareng, 300 karyawan Waring Stick and Stick cabang Jogja, kita doa bareng-bareng. Yuk kita berdoa buat istrinya, beliau yang kondisinya seperti ini. Doa bareng. Alhamdulillah, habis doa bareng, kemudian berapa hari kemudian ketemuan di Malang, kok karyawan ini hadir ini? Manajer saya ini hadir itu, saya penasaran. Saya tanya, gimana? Alhamdulillah Mas, habis doa itu istri saya dimudahkan yang tadinya tuh dari dokter tuh udah nggak bisa ngelahirin normal, dia nggak bisa datang ke Malang, akhirnya bisa ngelahirin normal dengan doanya karyawan. Doa 300 karyawan. Kita nggak tahu doa siapa. Bisa jadi bukan doa ustadznya karena ada ustadznya juga. Bisa jadi bukan doanya manajer spiritual company, kita punya manajer spiritual company. Ada ya? Ada, bisa jadi doanya karyawan yang bagian nyuci. Karyawan yang bagian cleaning service. Jadi semua punya peran, doa siapa yang ikhlas kita nggak tahu. 1.700 karyawan ini Mas Rifki. Ini yang lagi saya bangun buat jadi kekuatan doa baru di Waroeng. Ketika satu karyawan misalnya di Medan ada masalah, ada kesulitan, dia sampaikan ke manajer outletnya di Medan, dia kirim ke manajer spiritual company, kita doain bareng-bareng 1.700 karyawan. Ini kekuatan doa yang luar biasa kalau ini bisa dijalanin seluruh pengusaha di Jawa Tengah ataupun di Indonesia. Pak Jody, kita kan hidup di Indonesia yang semakin mengerikan. Dunia medsos juga begitu, yang mencaci maki banyak. Yeah. Banyak saudara-saudara kita yang baru mulai berjilbab pun akan mendapatkan komentar misalnya, kok yang dijilbabin nggak hatinya dulu, kok badannya dulu, kepalanya dulu misalnya. Yeah. Nah belum lagi ketika kita meyakinkan orang seperti yang Bapak lakukan, berdoa bersama. Kalau tidak salah mewajibkan sholat duha juga ya Pak ya? Itu salah satu program spiritual company kita di awal Mas. Oh, dulu ya? Itu makanya saya bilang dakwah itu harus sabar dan disesuaikan sama kondisinya tiap perusahaan. Jadi beda nih kondisi Waroeng Stick, mungkin Mas Rifki ada perusahaan diterapin di sana belum tentu cocok gitu. Oh gitu ya? Nah salah satu yang kita terapin di awal itu sholat duha. Dulu saya kepingin nih sholat duha nih bisa jadi amalannya karyawan saya. Bukan sholat 5 waktu ya, tapi malah sholat duha duluan. Mungkin masih banyak karyawan saya ketika saya nerapin sholat duha nih dijalanin ya karyawannya. Masih banyak karyawan saya yang belum jalani sholat 5 waktu. Karena Waroeng Stick itu kita tutupnya jam 10 malam, mereka prepare bersih-bersih jam 11, setengah 12 mereka baru tidur. Karena jam 11 mereka baru sholat isya berjamaah sama manajer outletnya, setengah 12 baru tidur. Bisa dibayangin tuh setengah 12 kondisi capek mereka baru istirahat. Nah mungkin subuhnya lewat gitu loh. Iya. Mungkin setengah 7 mereka baru bangun, ada yang kayak gitu. Nah saya wajibin sholat duha duluan, karena menurut saya sholat duha ini gampang. Saya kepingin nyoba karyawan saya ini senang dulu sholat. Senang dulu sholat. Nah kenapa sholat duha yang saya pilih? Banyak keutamaan dari sholat duha. Saya sendiri termasuk yang berusaha nih buat jagain sholat duha. Kunci sukses pengusaha ini diantaranya sholat duha. Banyak rizkinya di sholat duha, khususnya doa setelah sholat duha ini. Ini doanya luar biasa ini, minta rizki yang banyak, minta rizki yang dari langit, minta rizki yang dari bumi dikeluarin, minta rizki yang selaut banyak gitu. Nah,
Ini dulu yang kita terapin di Spiral Company. Nah, jadi ketika kita utarakan ke karyawan kita bahwa ini loh keutamanya sholat duha, ini loh keutamanya sholat, ini loh keutamanya puasa. Kalau kalian nggak melakukan, ini loh ruginya kalian. Mereka akhirnya menyadari, oh iya ya benar juga ya. Nah akhirnya mereka melakukan tuh dengan kesadaran diri. Memang awalnya kita pancing-pancing itu mas. Seperti misalnya kita punya program ngafal Quran. Ya alhamdulillah nih saya 6 tahun yang lalu saya mengelola rumah tahfidz. Di sekitar Deresan Jogja ini ada rumah tahfidz. Saya namanya rumah tahfidzku, jadi rumah tahfidz Quran. Teman-teman yang di luar kota kalau ke Jogja mampir di kampung Deresan ini, kampung ini Deresan itu kampung Quran. Di sini banyak rumah-rumah kecil-kecil, ini rumah tahfidz. Nah saya mengelola rumah tahfidz nih mas. Saya mengelola rumah tahfidz, banyak anak kecil-kecil yang ngaji di sini. Sebenarnya konsep kayak TPA. Kita udah lihat banyak TPA di masjid di mana-mana. Cuma bedanya kalau rumah tahfidz ini selain mereka ngaji Quran, mereka ngafal Quran juga. Jadi mereka punya PR, bedanya itu. Kalau TPA mereka pulang, kadang-kadang ada yang nggak ngafal Quran, mereka nggak punya PR. Tapi kalau rumah tahfidz, mereka punya target. Ketika dia selesai ngaji, dia punya hafalan 1 ayat, besok dia harus setor lagi ayat berikutnya. Jadi ngafal Quran terus. Saya lihat laporan dari rapot, laporan dari sekolah di luar, mereka berprestasi. Ranking 1 sampai ranking 5 di sekolah-sekolah luar tuh santri-santri dari rumah tahfidz gitu. Saya lihat hebat juga nih ya santri-santri ini. Berprestasi mereka, ya bisa dibayangin ya mas ya, Quran ya segitu tebelnya ya 30 juz itu mereka bisa ngafal, apalagi pelajaran sekolah gitu loh. Nah konsep ini yang saya coba tawarin ke karyawan-karyawan saya. Ayo kita ngafal Quran bareng-bareng. Saya kasih bonus. Ya namanya dakwah kan boleh, namanya anak-anak ada bonusnya. Siapa yang bisa ngafal 1 surat, 1 surat aja, 1 surat, cuma suratnya saya pilihin, bukan surat juz 30, kalau itu mah gampang. Suratnya saya pilih, ada 4 surat pilihan yang saya pilih. Al-Mulk, Al-Waqiah, Yasin, Ar-Rahman. 4 surat ini yang saya pilih. Kenapa ini saya pilih? Karena panjangnya pas. Buat karyawan saya ngafal, memulai ngafal itu panjangnya pas. Jadi mereka akhirnya semangat karena panjangnya pas, nggak kependean, nggak kepanjangan. Bisa dibayangin kalau saya pakai surat Al-Baqarah, wah udah nyerah duluan. Nah saya pakai 4 surat pilihan, siapa yang bisa ngafalin 1 surat, saya kasih kupon undian umroh. Mereka hafal 2 surat, dapat 2 kupon undian umroh, 3, 4, seterusnya kayak gitu. Kalau hafal Al-Kahfi langsung bonusnya 3 kupon undian umroh. Kupon ini kita kumpulin, setahun sekali kita undi. Setahun sekali kita undi, saya kasih hadiah 26 kurang lebih 26 setiap tahun yang berangkat umroh dari hasil undian ini. Karyawan saya semua semangat ngafal Quran, mereka pada hafal, bahkan ada yang nggak bisa ngaji mas Rifki. Mereka nggak, ada satu karyawan saya nggak bisa ngaji sama sekali. Saya bilang bisa ngafal Quran, beli tuh CD. Akhirnya dia beli CD Quran, disetel di mobilnya, CD Al-Mulk. CD Al-Mulk itu yang ngaji Ustadz Yusuf Mansur. Didengerin berangkat kerja, dengerin pulang, dengerin terus kayak gitu, dengerin terus. Lama-lama tuh hafal. Tanpa bisa baca Al-Quran? Nggak bisa baca Quran, hafal, dan nada-nadanya, cengkoknya, semuanya itu persis Ustadz Yusuf Mansur. Makrotnya tidak masalah? Iya, persis. Jadi kalau Ustadz Yusuf salah, ya dia juga salah. Ustadz Yusuf benar, dia juga benar gitu loh. Jadi bisa gitu loh. Nah akhirnya mereka pada semangat semua. Nah gitulah perjalanan dakwah di Warweng tuh suka dukanya ya kira-kira kayak gitu. Baik. Ini waktunya tidak terasa sudah hampir habis begitu. Mungkin Bapak bisa menceritakan 2 pertanyaan terakhir. Saya akan jadikan 1. Yang pertama, apalagi kegiatan yang menurut Bapak perlu ditularkan untuk kami semua? Artinya bisnis itu yang kami pahami secara umum adalah kita ambil barang semurah mungkin, kapitalis banget pokoknya, kita jual semurah mungkin, orang lain manfaat nggak peduli, barangnya dari mana kita nggak peduli. Dan selanjutnya Bapak kan pernah mengalami tidak punya karyawan, kemudian punya karyawan, jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini Bapak juga berkenan menyemangati yang masih jatuh bangun, masih betul-betul masih babat alas. 2 pertanyaan terakhir itu Pak. Ya kalau kata Rasulullah itu sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat buat orang lain. Jadi jadilah orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Saya pikir bukan cuma pengusaha, karyawan pun bisa jadi punya manfaat yang banyak juga. Bisa. Syaratnya apa? Dia
melayani misalnya karyawan restoran ya, melayani konsumen dengan ikhlas. Pengusahanya juga bisa, gimana supaya bisa banyak manfaatnya buat orang lain, ya berikanlah macam-macam, apa yang bisa kita berikan gitu loh. Yang penting bermanfaat. Nah, yang penting bermanfaat, apapun itu. Nah, jangan pernah patah semangat. Jadi ketika kita sudah mutusin, insya Allah saya mau menekuni bidang A ini, nggak harus bisnis, bisa apa aja, kerja apa aja, itu jangan pernah patah semangat. Itu yang pertama. Saya ketika menekuni usaha juga, orang-orang mungkin teman-teman ngelihatnya saya yang sekarang, tapi dulu ketika tahun awal Warung Steak and Shake itu tahun 2000, tapi sebelum tahun 2000 saya udah berbagai macam usaha saya coba. Saya pernah jualan susu segar kaki 5 di depan rumah sakit. Jualan sendiri, dorong gerobak. Iya, dorong gerobak sama istri saya yang masakin nasi goreng yang bungkusin, saya yang dorong gerobak. Kadang-kadang hujan-hujan juga ya kehujanan. Saya pernah jualan roti bakar. Saya pernah jualan kaos partai tahun 97. Reformasi. Nah, reformasi ketika partai lagi banyak-banyaknya nih kesempatan bisnis, makanya saya jualan. Berbagai macam usaha saya pernah coba. Dan saya nggak pernah itu merasa gagal. Ini teman-teman nih ketika usaha kemudian merasa itu gagal, jangan patah semangat terus. Saya nggak pernah itu merasa gagal, saya merasa itu belum berhasil. Beda loh ya, merasa gagal sama belum berhasil. Ketika merasa gagal, wah saya nggak bakat usaha nih, udahlah saya yang lain aja deh, kayak gitu. Tapi ketika merasa belum berhasil, dia akan belajar dari kegagalannya. Dia cari kekurangannya ketika usaha ini nggak berhasil. Oh ini karena ini. Ketika dia mulai usaha yang baru, dia nggak akan pakai lagi cara yang lama. Dia udah pakai cara yang baru. Akhirnya ilmunya tambah terus. Zaman saya dulu tahun 98 belum ada Twitter, belum ada Instagram, belum ada motivator, belum ada. Mau belajar bisnis di mana? Ya usaha sendiri. Ketika usaha nggak berhasil, dia ambil pelajaran langsung dari usahanya itu. Kalau sekarang lebih gampang insya Allah Mas Rifki. Banyak guru-guru yang siap sharing ilmunya di Instagram, di Twitter. Yang ketiga, bersyukur. Banyak-banyak syukur. Berapapun yang kita dapetin, syukuri. Jangan pernah merasa, kok cuma dapat sekian sih, cuma 500.000, cuma 400.000. Jangan kayak gitu. Dan yang keempat, banyakin doanya. Kuatin doanya, minta doa sama siapa-siapa, termasuk kita sedekah di jalan tuh, minta doa, itu doanya kabul. Sama orang tua kita, datang minta doa, sama siapa aja minta doa. Dulu saya sering nggak ngerti nih, kenapa sih kita mesti doain orang lain? Kenapa mesti doain orang? Ustadz kan sering ngajak, kita doain ini yuk, kita doain ini. Ternyata kalau kita doain orang lain, itu malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Kalau malaikat yang berdoa buat kita, insya Allah kabul. Kalau kita yang berdoa sendiri, kita masih banyak dosanya, berat. Makanya banyak doain orang lain. Doain saya supaya sukses Warung Steak-nya, supaya sukses Rumah Tauhid-nya. Doain Mas Rifki juga supaya sukses semuanya. Semuanya doain. Itu aja Mas Rifki. Jadi terima kasih sekali. Sama-sama. Saya merasa seperti mengikuti pengajian sebenarnya. Walaupun Pak Jody mengaku bukan ustadz, tapi menjalani di kepala saya semuanya saya belajar hari ini dengan seorang ustadz dan kiai beneran. Masya Allah. Berkah, lancar semua. Amin. Allahumma amin. Semua dan para pengusaha yang ada di Jawa Tengah, yang masih muda, yang masih jatuh bangun, tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa. Kita boleh secara vertikal mengajar dunia, tetapi tidak melupakan akhiratnya. Pak Jody, Warung Steak and Shake, terima kasih. Sama-sama Mas Rifki. Sedekah wawancara dengan program Non-Profit Saksi. Kita akan berjumpa di program Saksi yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.